Semua atlet pasti pernah mengalami guys ya, entah itu atlet apa, mau atlet di luar atletik kayak renang, kayak sepeda, apalagi tinju kan, itu paling rentan cedera guys. Oke, dan saya bakalan jelasin di sini kita cara membedakannya, mana cedera, mana membutuhkan otot. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa bro, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus upload hampir tiap minggu. Let's go! Pak, kenapa lari pak? Kan kita nggak bikin konten cara pendinginan setelah berolahraga, calling down. Bukan pak, Terus konten apa gitu nih? kita kan schedule-nya mau bikin bagaimana cara membedakan pembentukan otot dan cedera pak. Oh gitu, saya kira tentang pendinginan. Karena saya lihat banyak teman-teman ini lebih baik mengobati daripada mencegah. Terus lanjutin nggak nih? Lanjut pak. Oke deh. Oke guys, karena udah terlanjur, sebenarnya saya pengen bikin konten tentang pendinginan atau cooling down setelah berolahraga. Karena saya lihat kebanyakan teman-teman ini, para runners ataupun atlet, dia lebih memilih mengobati daripada mencegah. Padahal lebih baik mencegah daripada mengobati ya guys ya. Dan nanti itu mungkin di vlog selanjutnya. Harusnya hari ini sih saya bikin. Mencegah daripada mengobati. Padahal menurut saya lebih baik kita mencegah dulu daripada mengobati guys ya. Daripada udah luka baru kita obati, lebih baik kita cegah sebelum itu terjadi fatal guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RC, yang pastinya lebih santuri kawan-kawanku semua. Oke, jadi hari ini sebenarnya aku nak bikin konten tentang cooling down atau pendinginan teman-teman ya. Karena saya melihat kebanyakan teman-teman runners ini ataupun atlet itu kebanyakan dia lebih baik. Semua atlet pasti pernah mengalami guys ya, entah itu atlet apa, mau atlet di luar atletik kayak renang, kayak sepeda, apalagi tinju kan, itu paling rentan cedera guys. Oke, dan saya bakalan jelasin di sini cara membedakannya penguatan otot dan cedera guys. Tapi sebelum video ini berlanjut, terlebih dulu subscribe ya guys, bawah ini. Dan jangan lupa notif loncengnya, agar setiap saya upload video-video yang bermanfaat di channel ini kalian bisa langsung nonton guys. Saya tungguin sekarang 5 detik. Oke, kita lanjut tadi sampai dengan cara membedakan cedera otot dengan pembentukan otot guys. Jadi yang namanya cedera itu yang tadi saya bilang ya, semua pasti pernah ngalamin, setiap atlet. Mau masalah cedera, saya sebagai atlet pun pernah mengalaminya guys ya. Dari cedera otot ligamen, ankle yang paling sering, karena teknik penggalengan itu sangat rentan untuk kena ankle guys ya. Karena kita lari di gunung di ketinggian 1600 mdpl dan itu rutenya itu nggak datar guys, ada kiri kanan. Jadi cedera ankle itu paling rawan di sana guys. Dan cara kita membedakannya masalah cedera dengan pembentukan otot itu sebenarnya sangat simpel guys ya. Yang pertama, kita harus paham dengan tubuh kita ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa merespon tubuh kita, cara membedakannya mana cedera, mana pembentukan otot. Yaitu perbedaannya, jika kita mengalami cedera, itu harus kita stop latihan guys. Dan juga tergantung cederanya cedera apa, cedera fatal atau cedera ringan. Jika kita mengalami cedera ringan, itu harus dengan latihan diturunin tapi tetap aktif dengan latihan, yaitu latihannya penguatan ataupun hanya jogging ringan. Dan jika kita mengalami cedera yang serius, yang fatal, itu emang harus stop latihan guys. Harus kita sembuhin total baru kita kembali berlatih. Dan berlatih pun kita harus ada tahapnya, yaitu dari penguatan otot dulu. Yang di cederanya yang mana? Cederanya di ligamen nih, sini ya. Itu kita harus kuatin dulu dengan squat ataupun dengan banyaklah gerakannya guys ya. Bisa teman-teman cek di YouTube lainnya. Dan setelah itu kita harus masuk ke tahap jogging ringan guys. Dan apabila teman-teman mengalami hanya penguatan pembentukan otot nih, yaitu teman-teman harus dipaksakan dengan berlatih. Pembentukan otot itu banyak di sisinya guys ya, kayak di paha ataupun di betis ataupun di lengan kita kadang yang pernah saya alami sebagai atlet, saya rasakan ya. Dan itu harus dipaksakan. Karena apa, ibaratnya nih kita naik tangganya itu kan ada 10, kita udah naik tangganya itu 6 tangga, tinggal 4 lagi kan. Dan naik tangga itu kan kita harus memaksakan otot kita kan, ya enggak, itu semua otot kontraksi. Dan kita di tangga ke-6 itu udah merasakan sakit nih seandainya kan,
dan kita nggak mau maksain. Nah, padahal di satu sisi kita udah tahu nih bahwa ini pembentukan otot, maka di situ kita sangat rugi guys. Ibaratnya otot itu udah mau membentuk, terus kita down nggak mau latihan karena itu taunya kita cedera kan. Dan kita nggak maksain tangga yang ke-7 sampai ke-10 guys, sampai ke puncak dimana otot kita udah kuat. Dan kita udah nggak mau lagi misalnya naik ke tangga ke-7, udah tahu tuh sakit, takutnya cedera kan. Kita nggak maksakan, nanti efeknya otot itu kembali ke 0 lagi, nggak sampai ke puncak. Nah itu yang saya bilang cara membedakan pembentukan otot dengan cedera. Dan itu harus kita paksakan guys, agar kita mencapai ke puncak penguatan otot itu emang terbentuk bener. Apabila itu emang pembentukan otot, insya Allah setelah kita paksakan dia bakalan mengurangi nih rasa sakitnya tadi. Rasa sakit yang saya bilang tadi, misalnya kayak terik itu di betis atau di paha. Dan itu bisa menjadi kendala setelah kita bermain penguatan juga bisa. Tindakan yang harus kita ambil adalah kita rasain nih. Seandainya kita ngerasain sakit di betis nih, itu di hari Senin. Teman-teman rasain nih selama 3 hari sampai dengan hari Rabu atau Kamis. Sakit itu pas teman-teman paksakan itu tambah sakit atau malah mengurang. Apabila itu tambah sakit, teman-teman harus istirahat terlebih dulu. Istirahat 3 hari sampai 4 hari ataupun paling lama 1 minggu. Bisa teman-teman minum nih kayak Voltaren. Voltaren itu obat yang bisa berfungsi untuk otot, dan Voltaren gitu untuk tulang teman-teman ya. Teman-teman bisa minum dengan Voltaren dengan dosis 25 sampai 50 mili ya. Kalau emang sakitnya itu emang sakit bener, bisa memakai dosis 50 mili. Oke, jika selama 4 hari atau selama 1 minggu itu sakit itu hilang, bisa teman-teman bawa jogging. Berarti itu hanya cedera ringan teman-teman. Dan apabila bisa teman-teman paksakan bahwa sakit itu terus sakit, teman-teman harus stop latihan, stop makan obat, itu bisa konsultasi ke dokter. Dan pertanyaan, apabila kita ini atlet daerah, kita belum belum seperti atlet nasional, udah memiliki bantuan seperti alat medis, otomatis kita pusing kan mau kemana harinya kan. Dan lagi-lagi kita berlari ke tukang urut. Ya enggak? Bener kan? Sama, saya juga pernah ngalamin seperti itu guys. Itu sebenarnya tergantung kepercayaan kita ya guys ya. Karena kita berobat ini yang terpenting adalah yang satu, harus percaya kepada Allah. Dan Allah itu memberikan perantaranya kepada orang yang mengobatinya, seperti dokter ataupun tukang urut. Jika emang benar-benar tukang urut itu kita lihat cara ngurutnya itu nggak keras, tapi dia ngurutnya itu emang pelan, tahu dengan sisi-sisi uratnya, nggak masalah. Yang nama kita berusaha itu kan semaksimal mungkin kan, kemana berobat yang penting sembuh teman-teman. Oke, next, setelah kita berobat, mungkin rasa nyerinya udah kurang, teman-teman jangan langsung genjot nih. Udah mentang-mentang udah sembuh kan, udah enak, langsung dihajar latihan keras. Jangan, teman-teman harus latihan ringan dulu seperti jogging ataupun penguatan otot. Ya saya bilang tadi, seandainya teman-teman cedera di bagian ligamen sini ya. Karena pengalaman saya pernah cedera otot di sini, ligamennya robek teman-teman. Jadi 6 bulan saya berhenti total latihan teman-teman. Dan saya waktu itu percaya aja lah dengan latihan saya guys ya. Jadi pasti teman-teman kalau cedera pusing kan, mau ngapain, udah biasa ngeluarin keringat, tiba-tiba disuruh stop sama pelatih, sama tim medis, sama dokter ataupun sama tukang urut, kita jangan latihan dulu kalian harus stop latihan. Nah kita kan pusing kadang kan, itu bisa teman-teman bawain refreshing otaknya dengan nonton tentang dunia lari nih, untuk membangkitkan psikologis pikiran kita, mindset kita, bahwa kita tetap pasti sembuh. Dan waktu itu cerita sedikit, saya cedera otot ligamen selama 6 bulan akhirnya saya istirahat. Jadi dari bulan pertama itu sampai bulan kedua saya istirahat total. Dan saya bakal kasih tips buat teman-teman, saya istirahat total itu pengobatannya bagaimana kan? Pengobatannya adalah saya memakan ikan gabus teman-teman, atau ikan mengkawak, kalau bahasa Belitungnya itu ikan mengkawak, kalau bahasa luarnya itu ikan gabus, itu ikan darat. Itu sangat banyak mengandung, kalau nggak salah ya namanya kayak dia lemak. Dan kebanyakan ibu-ibu yang habis ngamilin itu, yang operasi sesar, banyak makan ikan gabus itu, karena katanya sih bagus buat luka-luka dalam teman-teman. Nah saya banyak konsumsi itu, bayangin aja, ikan gabus itu saya paling nggak suka namanya ikan darat, tapi saya dipaksakan untuk makan ikan itu selama 2 bulan. Jadi 1 hari itu saya makan 1 kilo teman-teman, bayangin kan. Itu makannya jangan digoreng teman-teman, harus dibakar tanpa dengan alat minyak ya. Jadi bakarnya bakar tok, ikan itu aja dibakar, dicuci, dibakar. Jadi itu makannya ketak-ketak gitu, ibaratnya kita bahasa Bali itu makan ketak atau makan dengan cemilan lah.
walaupun nggak pakai nasi ataupun sambil nonton TV makan itu sangat membantu. Waktu itu saya cedera, pengalaman saya cedera lutut ligamen. Jadi selama 2 bulan saya makan itu. Terus bulan ketiga sama keempat saya udah mulai disuruh dokter untuk latihan penguatan ya. Itu kayak main bola medicine tapi yang ukuran 2 kilo teman-teman. Jadi kayak kita duduk seperti ini. Tapi ini enaknya kita nyandar ke dinding ya. Jadi di sini tuh kayak membentuk busur 45 derajat. Itu kerasa banget di sini teman-teman. Dan nanti ada bangku kayak gini, teman-teman bisa naik turun. Itu untuk cedera ligamen. Next, setelah bulan ke-5 sama ke-6 baru saya disuruh jogging. Joggingnya itu ringan sekali. Pelan, membangun otot-otot kita yang udah lama kita nggak bawa pakai lari nih. Itu ngebangun otot-otot kita. Setelah itu bulan ke-7 ke-8 baru saya bisa masuk program. Dan itu pun nggak bisa digenjot. Per tahap dengan pace rendah dulu. Yang penting ada intervalnya, ada easy run, ada medium, naik sedikit. Setelah itu barulah bisa masuk ke sasaran event yang saya raih. Itu jujur waktu itu saya stres, ya dibilang stres ya. Apanya itu row back, bayangin teman-teman ya, row back. Itu saya puyeng, nggak pernah saya cedera selama itu. Yang saya pikir dulu taunya pembentukan otot. Makanya saya bilang teman-teman harus baca tubuh kalian sendiri ya teman-teman. Setelah kita membahas tentang cedera, kita beralih membahas tentang penguatan otot. Apabila teman-teman hanya sakit terik dan di bawah latihan insya Allah mengurang, itu yang dinamakan penguatan otot. Dan itu harus dipaksakan teman-teman. Dipaksakan tapi dengan syarat tubuh kita emang udah siap ya teman-teman. Jangan pas kita kondisi nggak fit kita paksakan, itu nanti mindset di otak kita udah beda lagi, bukan cedera otot malah cedera di badan. Oke, tentang penjelasan mana cedera dan penguatan pembentukan otot, teman-teman mungkin sudah mengerti sampai sini. Apabila kurang mengerti bisa tanya di komentar teman-teman ya, tanyain semua, insya Allah nanti saya bakalan jawab. Mungkin video tentang membedakan mana cedera, mana pembentukan otot sampai di sini sudah jelas. Next, video ini bakal bersambung dan saya bakalan jelasin tentang cara pengobatan cedera teman-teman ya. Dan itu dengan menggunakan alat-alat sederhana dan alat yang murah yang bisa dicari di mana-mana. Dan itu cara mengatasinya emang cedera ringan teman-teman ya. Nggak perlu karena bukan cedera yang fatal. Karena cedera fatal itu kita harus konsultasi ke dokter dulu. Ini itu ya. Oke, sebelum video ini berakhir tolong subscribe dulu guys ya. Support channel ini untuk terus upload hampir tiap hari. Hampir tiap 3 hari guys. Oke. Menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, tolong share ke teman-teman semua, ke sahabat-sahabat yang pecinta lari maupun nggak pecinta lari, yang penting pecinta olahraga. Tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong komen sebanyak-banyaknya yang positif, dan jangan lupa like tanda centang gini guys ya. Oke. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, di video selanjutnya saya bakalan bahas tentang cara pengobatan cedera ringan dengan menggunakan alat sederhana, hanya plastik guys. Dan juga plastiknya diisi es batu dan dibekuin. Nanti setelah beku baru kita manfaatkan guys ya. Dan juga ubi atau bisa disebut dengan kalau bahasa Belitungnya menggali guys. Itu diparut dan dibungkus dengan kain lalu ditempel di bagian yang sakit. Nanti bakal saya bahas.